Karena ini majelis dipelopori oleh orang yang soleh, orang yang saya tahu sendiri tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Meskipun saya hanya sekali ketemu dengan beliau, karena saya nginep di rumah mantu beliau, Al-Ustaz Abu Bakar yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Berangkat ke Hall Tanggul bersama beliau, Habib Agil bin Salim Al-Attas. Alhamdulillah bisa memandang wajah beliau, bisa salaman, bisa bareng sama beliau. Sama Ustaz Abu Bakar, beliau ditawari ridanya, karena beliau nggak bawa rida. Ustaz Abu Bakar manggil Abi Walid, ya Walid, Rodi. Rida, saya pakai rida, saya Agil bin Salim. Saya nggak pakai rida, saya Agil bin Salim. Subhanallah, luar biasa, wajahnya bercahaya. Maka majelis yang beliau dirikan ini adalah majelis yang istimewa. Maka bersyukur kita. Dan disebutkan dalam suatu hadis, Inna lillahi malaikatan sayyara. Allah itu memiliki malaikat yang selalu berjalan. Yaltamisuna majalis dzikri. Mereka tuh cari majelis zikir. Seperti ini seperti yang dikatakan tadi, kita sudah zikir juga, baca Ratibul Attas, Ratib yang dikarang oleh imam yang sangat agung, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau mau cerita keramat beliau nanti dibilang halu, nanti dibilang khurafat nanti. Zaman sekarang ini ya, zaman fitnah zaman sekarang. Padahal makanya beliau itu selalu mengatakan, kalau ada orang Fatihah sama saya dan tidak Fatihah kepada Ali Baros, maka Fatihahnya tidak aku terima. Suatu saat beliau lagi duduk bersama santri-santrinya, Syekh Ali Baros sedang mijat beliau. Biar dibilang halu nggak apa-apa. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang ini salaman kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Cium tangan. Sudah selesai, Assalamualaikum ya Habib. Keluar. Habib Umar mengatakan, kenapa kalian nggak ikut orang itu kepada santri-santrinya? Kenapa Habib orang itu adalah Khidir alaihissalam? Dan sekarang beliau ada di pasar. Langsung semua santrinya geruduk keluar, kecuali Syekh Ali Baros tetap mijat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ali, kenapa kamu nggak ikut mereka ngejar Nabi Allah Khidir? Ya Habib, Nabi Allah Khidir cium tangan sama antum. Ngapain saya ngejar Nabi Allah Khidir? Subhanallah. Orang yang sudah ta'alluq ke Syekh, yang di hatinya nggak ada yang selain Syekh. Meskipun ini Nabi, meskipun ada perbedaan pendapat antara ada yang mengatakan Nabi Allah Khidir adalah Nabi, ada yang mengatakan Nabi Allah Khidir adalah orang saleh. Tapi Al-Walid sendiri beliau mengatakan beliau adalah Nabi. Karena Al-Walid waktu belajar di tempatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih ketemu dengan Nabi Allah Khidir. Dan beliau mengatakan Nabi. Karena beliau meminta 3 permintaan dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Ilmu tanpa belajar, kaya tanpa kerja, doa mustajab. Nah, ratib yang dikarang oleh orang yang saleh dan kita membacanya. Jadi malaikat itu duduk hadir bersama kita. Sudah selesai, malaikat itu akan memanggil kita meskipun kita nggak mendengarkan omongan malaikat. Ya. Jangan percaya ada orang bisa bicara sama malaikat zaman sekarang ya. Apa maneh modele koyo ngono ya. Nah, qumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Bubarlah kalian dari majelis kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Dan bahkan kemaksiatannya sebagaimana tadi katakan oleh Setali, kita di sini bawa dosa. Tapi dosa kita dibalik oleh Allah menjadi amal kebaikan, dapat pahala. Itulah pentingnya hadir majelis ilmu.
Kita ini kadang-kadang nggak tahu itu adalah dosa, kita lakukan kadang-kadang. Maaf nih Pak, kadang-kadang saya juga melakukan. Kita memandang wajah wanita yang bukan mahram kita itu sudah dosa, meskipun itu dosa kecil. Dan kadang-kadang kita anggap biasa sudah, ya. Tapi kita hadir majelis dilebur dosa itu, malah dibalik menjadi amal kebaikan dan dapat pahala. Setelah selesai malaikat lapor kepada Allah. Maka ditanya oleh Allah, "Kaifa wajadta ibadi?" Bagaimana Anda mendapati hamba-hambaku yuhalliluna wa yumajjiduna wa yusabbihuna? Tadi sama-sama kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Yusabbihuna, mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Wa yumajjiduna, mengagungkan Engkau ya Allah. Ar-ra'auni, apakah mereka melihat aku? La ya Rabb, tidak. Wa kaifa idza ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku? Masya Allah. Kita lihat bagaimana satu manusia yang pernah langsung melihat Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Disebutkan sifat beliau dalam Burdah, qalban idza namatil ainani lam yanam. Kalau kedua mata beliau tidur, hati beliau nggak pernah tidur, zikir, nyebut namanya Allah. Kenapa? Karena sudah pernah melihat Allah. Abah saya pernah jalan sama gurunya Habib Hashim Musal al-Habashi, guru Tariqah Syadziliyah. Abah saya kemudian menjadi mursyid Tariqah Syadziliyah, menggantikan gurunya. Dari Abah sampai Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, semuanya sayyid, silsilah Zahabiyah. Sekarang dilanjutkan oleh kakak saya. Nah, naik bis. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik naik ke bis tersebut. Abah saya masih bujangan waktu itu. Dia khusyuk. Dibiarkan sama gurunya. Sudah duduk, wanita cantik itu ditegur. Cantik ya Idrus. Sambil malu dia bilang, iya. Apa kata gurunya? Subhanallah, inilah mursyid. Hadzal makhluk ya Idrus. Wa kaifal khaliq. Makhluk sudah seindah ini, secantik ini, membuat engkau terpesona dengan keindahannya. Bagaimana dengan keindahan yang menciptakan makhluk ini? Keindahan Allah yang menciptakan keindahan. Kita akan melihat Allah insyaAllah. Amin. Penghuni surga itu bisa melihat Allah setiap hari Jumat, seminggu sekali. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri akan memandang Allah. Setelah pulang dari memandang Allah, sang suami melihat istrinya lebih cantik, istrinya melihat suaminya lebih ganteng. Itu abadi selama-lamanya. Makanya rugi kalau nggak masuk surga. Ya Allah, rugi kalau nggak masuk surga. Kalau masuk neraka nanti ketemu sama kipernya neraka ya. Repot. A'udzubillahi. Nah, kaifa idza ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku? Malaikat nggak bisa ngomong. Madza yatlubun? Orang yang hadir majelis itu minta apa? Kita minta apa hadir majelis ini? Yatlubuna al-jannah. Mereka minta surga ya Allah. Ada orang mengatakan nggak boleh kita minta surga. Terus Rasulullah saja mengajarkan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha 3 doa. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Yang kedua, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin. Yang ketiga, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka. Ini karena Rasulullah sendiri yang ngomong Muhammad, tapi kalau kita nambahin Sayyiduna Muhammad. Nah, yang kedua, Sayyidatuna Aisyah itu pasti masuk surga, Pak. Bu, pasti, karena disebut Sayyidan Nisa Ahlil Jannah, pemimpin wanita di surganya Allah, Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi.
Umatnya Nabi aja bisa masuk surga, nggih Pak. Apalagi istrinya Nabi. Ya Allah, pilihan Allah. Apalagi Sayyidatuna Aisyah. Disebut dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Jibril datang dari langit bawa lukisan seorang wanita. Ditanya, siapa ini? Tanya sama orang Mekah. Ini orang Mekah. Dipanggil para khotobah, mak comblang. Kenal nggak sama wanita ini? Wahai para mak comblang, innaha Aisyah binta Abi Bakar. Aisyah putrinya Abu Bakar. Jadi Allah sudah mengawinkan engkau, kata Jibril, di langit dengan wanita ini. Allah yang milih Sayyidatuna Aisyah. Nggak mungkin melakukan hal yang buruk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Semoga yang sampai sekarang masih meyakini fitnah terhadap Sayyidatuna Aisyah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidatuna Aisyah diajar oleh Rasulullah untuk minta surga dan amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Lalu sudah pasti masuk surga. Kita hadir majelis kepingin masuk surga sudah. Kenapa? Minimal selamat dari neraka. Minimal nggak ketemu kipernya neraka, insya Allah. Minimal bisa meskipun sekali memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kenikmatan yang indah, kenikmatan yang luar biasa. Hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surga, katanya Allah? La ya Rabb, tidak ya Allah. Wa kaifa idza ra'auha? Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kalau kita melihat surga, kita minta majelis nggak hanya malam Selasa tok. Habis selesai majelis, majelis lagi. Habis selesai majelis, majelis lagi. Kita berhenti dari majelis kecuali makan dan sholat dan tidur aja. Kepinginnya bermajelis terus. Kalau sudah melihat surga, Nabi saja yang paling pandai untuk menceritakan, mensifatkan sesuatu ketika ditanya, kaifa al-jannah ya Rasulullah? Bagaimana surga ya Rasulullah? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di hati manusia manapun. Karena Rasulullah melewati surga indah. Setelah lewat, oleh lagi Rasulullah lebih indah. Karena surga itu bisa menghias diri. Dan dunia ini pernah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya, dunia seisinya ini, minta, jadikanlah saya ini sebagai satu bagian untuk hambamu di surga. Kamu sangat murah, nggak pantas masuk surga. Rasulullah sendiri mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat menggantungkan kecut di surga, bisa dibilang paku. Pakunya surga lebih mahal dari dunia seisi. Pakunya surga. Subhanallah. Nggak ada apa-apanya dunia. Jangan sampai tertipu sama dunia kita. Bukannya dilarang kerja, bukan, monggo kerja, monggo jadi orang kaya. Tapi jangan sampai alhaqumut hatta zurtumul. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Karena orang kalau sudah mencari dunia, dia akan dibuat lupa akan dibuat lupa oleh dunia. Lupa akan Allah, lupa ibadah, halal haram lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wabimada yasta'iduna minni, mereka berlindung kepadaku dari apa ya wahai malaikat? Min narik ya Rabb, dari neraka-Mu ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Tidak. Wa kaifa idza ra'auha? Bagaimana kalau mereka melihat neraka, katanya Allah? Niscaya mereka pasti akan tidak mau maksiat sama sekali ya Allah. Jangankan siksa neraka, siksa kubur. Guru kami Al-Habib Omar sampai pernah sumpah di Jakarta, wallahi, kalau kalian anggap azab dunia adalah azab Allah yang pedih, kalian salah. Demi Allah, kalau kepedihan semua azab dunia dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menandingi kepedihan azab kubur. Coba kita bayangkan kalau kita dibakar hidup-hidup, pedih apa enggak pedih? Pedih. Tapi kalau siksa kubur, ada orang disiksa kubur,
dia akan mengatakan lebih ringan dibakar hidup-hidup di dunia daripada siksa kubur. Padahal itu baru hanya satu kepedihan azab dunia. Kalau semua kepedihan azab dunia dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menandingi pedihnya siksa kubur. Na'udzubillahi minzalik. Maka Allah mengatakan, "Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai malaikatku, aku mengampuni dosa mereka semua yang hadir majelis. Amin. Tapi malaikat kan tahu hati kita. Ya Rabb, fihim fulan ibni fulan hadara li hajah. Ya Allah, di antara mereka itu ada fulan ibni fulan hadir majelis karena ada satu kepentingan, ada satu keperluan. Nggak tahu keperluannya apa ya. Wallahu a'lam. Mungkin seperti di Surabaya ya, kalau sudah ada majelis seperti ini ada yang jualan. Kalau majelisnya seperti ini ada yang jualan. Jadi dia hadir majelis karena tujuannya untuk jualan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang duduk sama mereka, yang hadir dengan mereka dengan niat apapun juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini adalah gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini punya santri namanya Syekh Muhammad Al-Azab yang ngarang Maulid Azab. Syekh Muhammad Al-Azab itu sezaman dengan Habib Ali Habsyi. Suatu saat Syekh Muhammad Al-Azab ini kedatangan rentenir. Ya Syekh, saya mau tobat. Oh kaget Syekh Muhammad, baru kali ini ada rentenir mau tobat. Karena dua golongan yang gak bisa tobat itu bisa kita saksikan sekarang. Orangnya ada sekarang. Yang pertama, para rentenir diumumkan perang kepadanya oleh Allah. Fa'adhanu biharbin minallah. Umumkan kepada para rentenir, pelaku riba, mereka perang dengan Allah. Yang kedua, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, aku mengumumkan perang dengan dirinya. Kalau sudah diperangi Allah, susah tobat. Apalagi yang diperangi Imam Ubaidillah ibn Muhajir Ahmad bin Isa. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga keturunan beliau yang bukan orang biasa ini. Wali-wali besar. Na'udzubillah. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Muhammad Al-Azab karena orang alim, beliau tanya sama rentenir ini, kamu punya rezeki dari harta yang halal? Iya, ada. Kamu ingat orang-orang yang kamu zalimi, yaitu orang yang utang kemudian kamu ambil lebih, utang 1 juta bayar 1.200.000. Ada catatannya semua. Kembalikan kelebihan hutang mereka kepada mereka sambil kamu mohon minta maaf kepada mereka. Siap. Kemudian sisa uangmu yang halal sedekahkan di jalan Allah dan betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari kemudian meninggal dunia rentenir ini, senyum wajahnya bercahaya. Ya Allah, ini tandanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena masih punya guru. Datang ke gurunya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang ada di Asbah dekat Hawthah. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini Pak ngarang kitab kecil namanya Sifat Salatul Muqarrabin. Kitab ini dibaca oleh para mufti Mesir. Para mufti Mesir mengatakan kalau orang ini masih hidup, kami para mufti Mesir akan belajar kepada orang ini. Kemudian ditanya Habib Hasan ada di hadapan mereka. Kamu tahu orang ini? Ada, tahu, saya tahu. Dari mana? Dari Hadramaut. Nggak ngaku. Ini ngomong meskipun semua ulama sedunia. Waduh. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Inilah zaman kita Pak. Zaman. Ya Pak. Pepatah Arab dari dulu dikatakan Khalid Tu'raf. Nyeleneh viral. Sekarang yang nyeleneh itu viral. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi apa? Yang mau dicari apa? Orang kayak gini mau nyari surga. Na'udzubillahi.
Habib Hasan Sholal Bahar itu alim dari muda, abid dari muda. Dari sebelum menikah beliau sholat sunnahnya hanya 2 rakaat saja. Rakaat pertama mengkhatamkan Al-Quran. Rakaat kedua membaca 10.000 daripada Qul Huwallahu Ahad. Jadi meskipun hanya 2 rakaat, beliau takbirnya setelah sholat isya, salamnya menjelang subuh. Nenek saya Pak hafal Quran, ibu daripada abah saya. Mana nenek saya ini putrinya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu hafal Quran. Kalau tarawih mengkhatamkan Al-Quran dalam tarawih, sehingga tarawih sendirian. Tapi karena hafal cepat bacanya. Sebelum meninggal dunia pun nenek saya baca Al-Quran sampai hatam. Sekarang mau dicabut nyawa saya terserah, cabut nyawa. Nah, datang ke Habib Hasan Sholal Bahar. Bahkan Habib Hasan Sholal Bahar itu malam pengantin baru, dia izin sama istrinya, saya mau sholat sunnah dulu ya. Oh silahkan. Tenggelam asyik dalam sholatnya sampai subuh. Salam itu subuh, menjelang subuh. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 3 malam. Istrinya tuh ngomong sama ibunya Habib Hasan, Ibu Habib Hasan, saya 3 malam ini nggak disentuh sama Habib Hasan. Disuruh dulu sama ibunya, Hasan nanti malam sentuh istri. Masih disuruh. Kalau kita dulu gimana Pak? Baduni sudah ya. Datang ke Habib Hasan, Habib ini ada rentenir meninggalnya husnul khotimah, diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Azhar. Coba ceritakan ciri-ciri orang tersebut, tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini. Oh, jangan heran kalau dia tobat. Jangan heran kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia datang dari desa kamu Ghurfah ke desa saya di Asbah, itu sekitar 5 kilo. Tujuannya nagih hutang. Karena ada orang di desa saya punya hutang sama rentenir tersebut. Tujuannya nagih hutang. Di Hadramut itu Pak, sampai sekarang. Kalau ada orang laki-laki ngetok pintu rumahnya orang, di rumah tidak ada laki-laki, ditanya dari balik jendela, siapa? Ada perlu apa? Nggak dibukakan pintu. Nah, diketok, tok, 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 tok. Ada suara perempuan dari balik jendela tingkat 2, siapa? Mana suamimu? Suruh bayar hutang. Oh, suami saya lagi hadir majelisnya Habib Hasan Sholal Bahar. Itu pas hari Selasa sore. Maka orang ini ke majelisnya Habib Hasan Sholal Bahar tujuannya nagih hutang. Sehingga dia berdiri di ujung majelis, katanya Habib Hasan, mencari orang yang punya utang, dicari. Langsung dia mendekati orang yang punya utang, duduk di sebelahnya. Ayo, bayar hutang. Ya Allah, biasa Pak, orang punya utang lari-lari biasa ya. Saya sampai sekarang lagi orang yang punya utang sama saya 4 tahun Pak. Nah, nanti ini majelis. Selesai majelis kita bahas. Okay. Habib Hasan mengatakan ketika dia berdiri mencari orang yang punya hutang kepada dirinya, saya lihat rahmat Allah masuk ke dalam tubuhnya. Makanya jangan heran kalau dia tobat, karena dia menghadiri majelis ilmu. Karena ini cuma sekali aja hadir majelis ilmu. Dan tujuannya nagih hutang. Matinya bisa husnul rentenir lagi. Ini ada yang rentenir di sini ada. Ada ini. Orang aku. Ada orang punya utang 1 juta, bayarnya 1 juta juga. Kita dapat pahala. Bahkan Pak, Bu, menghutangi orang itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Kita menghutangi orang itu betul-betul butuh duit. Tapi kalau sedekah belum tentu orang itu butuh duit. Kadang-kadang sekarang ada orang yang salaman sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sedekah katanya. Padahal
penceramahnya punya mobil bagus, ini sedekah 10.000 ya. Jadi nggak mesti kita sedekah sama orang, orang itu perlu duit. Tapi kalau orang itu hutang, maka insya Allah. Tapi jangan sampai hutang sama pinjol ya. Jangan sampai. Ini kita lihat salah satu faedah menghadiri majelis ilmu. Selain pahala yang besar, majelis ilmu itu ada sir. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, majelisnya Habib Hasan bin Shalih orang yang soleh, majelisnya Habib Ali bin Salim Al-Qos orang soleh. Ada sirnya, ada rahasianya yang memang nggak nampak, yang insya Allah kita rasakan. Kita ini lebih semangat taat daripada orang yang nggak hadir majelis. Kita yang hadir majelis lebih nggak senang sama maksiat daripada orang yang hadir majelis. Lebih ingat, ya Allah, saya ini hidup cuma singkat, nggak tahu kapan matinya. Masa mau maksiat? Kalau mati dalam keadaan maksiat bagaimana? Kita akan ingat nasihatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau menasihatkan kalau kita ingin meninggal dunia dalam suatu keadaan, lazimi keadaan tersebut. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan sujud, perbanyak sujud kepada Allah. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan zikir, perbanyak zikir kepada Allah. Dan kalau kita tidak mau meninggal dunia dalam suatu keadaan, jauhi keadaan tersebut. Gak mau meninggal dunia dalam keadaan berzina, jauhi perzinahan. Gak mau meninggal dunia dalam keadaan minum minuman keras, jauhi minum minuman keras. Ada gurunya Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru sekaligus mertua. Itu kemana-mana bawa kitab. Ditanya sama orang-orang, bahkan hadir walimah, hadir resepsi pernikahan, bawa kitab, baca kitab. Orang-orang bicara, beliau baca kitab. Ya Habib, kamu ini alimnya luar biasa. Kalau santrimu satu tok, Umar bin Hafidz saja cukup. Kalau santrinya banyak. Maka beliau apa? Saya sudah terlanjur minta kepada Allah agar dicabut nyawa saya dalam keadaan menuntut ilmu. Maka saya lakukan ya. Kemana-mana saya menuntut ilmu. Sehingga subhanallah, dicabut nyawa beliau ketika beliau baca kitab, beliau tersungkur di atas kitab malam-malam. Subhanallah. Nah, inilah majelis ilmu, majelis yang bisa membimbing kita, majelis yang sangat penting. Kita lihat zaman sekarang, ya Allah, zaman fitnah. Yang mudah terkena fitnah adalah mereka yang nggak pernah hadir majelis ini. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis Sahih Muslim, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimin yad'ukum illa ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kalian duduk di depan orang alim kecuali orang alim itu yang bisa merubah kalian dari 5 menuju 5. Minasyakki ilal yakin, dari ragu-ragu kepada yakin. Ragu akan Allah, ragu akan rezeki. Berapa banyak orang ragu akan rezeki. Kalau kita belajar hadis Arba'in Nawawi, awal-awal hadis itu kita sudah disampaikan ketika bahwasannya ditiup ruh, setelah ditiup ruh, wayuk maru bikat di arba'in, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menulis 4 ketentuan Allah bagi kita. Masih di perut ibu 4 bulan kita, bikat di rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun, menulis rezekinya. Belum lahir sudah ditulis rezeki kita. Cuma nanti ada yang namanya tambahan rezeki, ada. Tambahan rezeki itu dengan doa bisa, dengan sedekah. Orang itu keluar duit sedekah mancing, akan diberi tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taat ada tambahan rezeki dan lain sebagainya. Dengan silaturahim, bakti kepada orang tua, itu ada namanya tambahan rezeki. Nah, ini banyak orang yang ragu akan rezeki. Nah, orang alim bisa membuat orang itu yakin akan rezeki yang datangnya dari Allah. Nah, bahkan Rasulullah sudah keluarkan hadis, kita ini kalau sudah nggak ada rezeki kita di atas muka bumi, mati kita. Kalau masih hidup berarti masih ada rezeki kita ini. Sekarang banyak orang mengeluh, saya ini kok nggak ada rezeki, saya urip kok,
Berarti seorang rezeki sampean. Kalau sudah nggak ada rezekinya, mati kita sudah. Nggak ada rezeki di atas muka bumi ini. Kita minta rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keyakinan dari ragu menuju keyakinan. Ya, termasuk bisa masuk sekarang ini. Orang sudah yakin bahwasanya nasab Al-Ba'alawi nyambung kepada Nabi Muhammad, dibuat ragu. Alhamdulillah. Enggak boleh kita duduk sama ulama yang seperti ini. Dan barusan saya surat-suratan sama Dr. Syekh Jihad bin Al-Kalauti, Dr. Syekh Jihad Al-Kalauti dari Yordania. Saya tanyakan kepada beliau, bagaimana sih Murad Syukri itu yang dijadikan rujukan sama orang Gresik itu? Beliau mengatakan, Murad Syukri hadza majnun. La ilaha illallah. Masa bisa dijadikan rujukan omongan orang gila. Alhamdulillah. Kalau sudah dianggap gila, sudah bertentangan dengan syariat. Alhamdulillah. Wa minal kibri ila tawadhu. Orang alim yang bisa merubah kita dari sombong menuju tawadhu. Karena kesombongan itu milik Allah, nggak boleh kita sombong. Kita ini sombong atas apa? Yang semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun ilmu. Padahal ilmu itu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang patut disombongkan itu ilmu. Wa mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahu 'alal huda liman istahda adillahu. Keagungan yang sesungguhnya, kesombongan yang sesungguhnya itu dimiliki oleh berilmu. Kenapa? Mereka bisa menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak patut sombong, justru semakin berilmu semakin tawadhu. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmu tapi nggak tambah rendah diri, nggak tambah hidayah dari Allah, maka dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal adawati ila nasihah, dari permusuhan kepada nasihat. Nah, ini sekarang malah mengajak permusuhan. La ilaha illallah. Na'udzubillahi. Semua yang disampaikan Nabi itu terjadi. Na'udzubillahi. Ngajak yang nggak benar. Bahasa pribumi pendatang itu bahasanya munafik. Di zamannya Nabi sudah ada. Ketika orang-orang Madinah nggak suka sama orang Muhajir, maka mereka mengatakan la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijana al-'azzu minha al-adan. Kalau kita pulang ke Madinah, maka kita pribumi yang mulia akan mengusir pendatang yang hina, termasuk Nabi. Nabi kan pendatang dari Mekah, Muhajir. Nabi marah mendengar kata-kata kaum munafik ini. Beliau memerintahkan pasukan jalan 2 hari 2 malam tanpa istirahat kecuali sholat. Begitu dapat jawaban dari Allah, baru beliau menyuruh berhenti istirahat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi Allah yang nyebut mereka. Kalau ada orang yang mengatakan pribumi pendatang, itu orang adalah munafik. Allah yang bilang. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang yang beriman. Pribumi beriman berarti dia adalah orang yang mulia. Pendatang beriman mulia, pendatang nggak beriman hina. Kalau pribumi nggak beriman hina. Allah yang telah mengatakan seperti itu. Semuanya itu sudah ada. Guru kami Al-Habib Umar sendiri mengatakan, kejadian-kejadian yang ada ini dulu sudah ketika kami masa belajar dulu, tahun 2000-an lah, itu omongan beliau. Kejadian-kejadian yang ada zaman sekarang itu sudah ada contoh kasus di zamannya Nabi Muhammad SAW. Cuman bungkusnya saja berbeda. Kalau bahasa sekarang, casingnya aja berbeda. Aslinya sama. Dan sudah ada jawaban dari Allah dan Rasulnya. Tinggal kita menggali kembali Al-Quran, menggali kembali ilmu, dekat dengan para ulama, para kiai, para asatid, sehingga kita bisa ngerti
jangan sampai kita salah jalan. Ini pentingnya hadir majelis ilmu, bisa membentengi kita. Karena kita tahu, oh seperti ini, subhanallah, meskipun jenengan ini cuman hadir majelis, nggak bisa baca kitab misalnya. Ini termasuk sir rahasia majelis yang bisa membuat kita ini tahu, oh ini benar, ini nggak benar. Oh ini sudah menyimpang. Oh ini bisa menyebabkan kita masuk ke neraka, bukan menyebabkan masuk surga. Rugi. Hidup kita di dunia cuma sebentar, sementara. Dan semua akan kita lihat kelak di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Kalau tobat itu diampuni semua dosanya antara dia dengan Allah, tinggal dia sama manusia saja. Tapi insya Allah kalau namanya Al-Ba'alawi insya Allah akan memaafkan mereka. Hati mereka itu sangat luas. Qulubuhum wasi'. Hati mereka sangat luas, sangat rahmat kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Habib Umar bin Abdurrahman Waqqas ini, beliau pernah lewat di belakang rumahnya orang, disiram air kotoran dari atas. Siram air kotoran, nggak berhenti, tetap jalan. Subhanallah. Jadi seakan-akan nggak dianggap ini kesalahan yang dilakukan oleh orang, karena itu memang nggak sengaja. Subhanallah. Subhanallah. Maka mari kita harus semangat untuk hadir majelis. Cuman seminggu sekali, betul. Kalau mau hadir majelis yang lain silahkan. Yang penting satu majelis kita istiqomah. Menghadiri majelis istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramatnya para wali-walinya Allah. Dan yang hadir majelis ini bukan hanya kita, malaikat. Malaikat hadir majelis. Jadi malaikat yang dari jauh hadir majelis. Orang Ambulu nggak hadir majelis waktu. Dari saya dengar ada yang Tanggul hadir majelis, betul. Paling jauh sekarang saya dari Surabaya. Subhanallah. Ingin mendapatkan berkahnya beliau Habib Aqil bin Salim. Insyaallah beliau tuh insyaallah ruhnya juga hadir. Karena disebutkan orang-orang yang saleh itu lebih sering hadir di majelisnya daripada di rumahnya. Lebih sering hadir di majelis. Al-Imam Subki ini terakhir. Imam Subki melakukan perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Imam Nawawi di Damaskus. Tengah perjalanan beliau mendengar Imam Nawawi meninggal dunia. Tapi beliau tetap melanjutkan perjalanan beliau. Kemudian beliau tanya, di mana Imam Nawawi ngajar? Oh di sini. Duduknya di sini. Beliau mencium tembok yang dipakai bersandar oleh Imam Nawawi, dan beliau mencium lantai yang dipakai duduk oleh Imam Nawawi. Padahal ini Imam Subki imam besar. Karena rohnya orang yang saleh, rohnya orang yang alim yang sudah meninggal dunia, itu lebih sering hadir di majelisnya. Insya Allah Habib Aqil kenal dengan kita satu persatu. Apalagi yang istiqomah. Tapi yang dari Surabaya nggak bisa istiqomah setiap Senin dan Selasa. Kalau pas ada acara ke Jember, insya Allah saya sempatkan bisa mampir. Kalau pas ada Senin malam Selasa, ingin juga mendapatkan pandangan beliau, orang yang saleh. Dan insya Allah kita bisa bersama beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang akan membawa kita ke hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini orang-orang yang hadir majelis saya, Rasulullah. Saya mohon bantuanmu kepada mereka ya Rasulullah. Tapi kita bantu beliau dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sisanya beliau yang akan bawa kita insya Allah. Jangan ragu, yakin dengan orang soleh. Orang soleh itu punya kehebatan yang luar biasa, yang kita nggak bisa mikirkan dengan nalar kita, nggak bisa diterima dengan akal yang cetek ini. Karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian,
yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat kehadiran di majelis ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semua umatnya Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama segenap pengurus majelis Senin malam Selasa, terutama tuan rumah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga almarhumin yang sudah meninggal dunia, almarhumin dan almarhumat, dengan berkat acara pada malam hari ini, yang dihauli pada malam hari ini, mendapatkan nikmat kubur, jauh dari siksa kubur, dijadikan kuburannya sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang masih hidup ini ketika sampai ajalnya, kita dan orang-orang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil خاتمة. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.